Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji LPTK UAN I Gusti Bagus Sugriwa. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober 2025. Perkenalkan, nama saya Idewo Nyoman Andika Jaya SPDH NIM 25411814994. Peserta program pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 pada bidang studi pendidikan agama Hindu. Saya bertugas sebagai guru pendidikan agama Hindu di SD Negeri 3 Blege, Kabupaten Gianyar. Dalam video ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran Project Based Learning atau PBJL sesuai dengan prinsip pembelajaran berpusat pada peserta didik serta mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Hindu dalam setiap aktivitas belajar. Demikian perkenalan singkat dari saya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai praktek pembelajaran yang saya lakukan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi teman-teman. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Om Awiramasud Namo Siddha. Om Siddhiastu Tatastu Swaha. Baik, silakan untuk anak-anak. Sebelumnya, absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Semuanya hadir ya? Tidak. Sangat bagus ya, semua bisa hadir, semua bisa ikut pembelajaran. Ya, Bapak harap kalian tetap menjaga kesehatan kalian supaya kalian bisa belajar dengan semangat. Ya. Sekarang Bapak mengingatkan kembali yaitu tentang keyakinan kelas. Ya. Pak sudah buat tentang keyakinan kelas. Anak-anak, adapun keyakinan kelas yang Bapak buat di sini adalah yang pertama anak-anak gimana harus Hadir tepat waktu. kemudian yang kedua Berdoa sebelum belajar. nah, yang ketiga Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. yang kelima mana Bersikap jujur, saling menolong dan menghormati. yang terakhir Belajar dengan sungguh-sungguh. nah itu harapan Bapak kalian ya bisa menerapkan keyakinan kelas ya. Nah selain itu anak-anak sebagai wujud nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Silakan temannya siapa yang mau memimpin ke depan? Ya, silakan Dila maju ke depan. Ya. Garuda Pancasila mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia
anak-anak, pembelajaran hari ini adapun yang Bapak dapat sampaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu Siswa dapat menjelaskan pengertian karma pala sebagai hukum sebab akibat. Yang kedua, Siswa dapat menguraikan 3 jenis karma pala. kemudian setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, ya. Pernahkah kalian menolong orang? Pernah. Gimanakah perasaan kalian? Senang. Ya, itu yang perlu kalian tanamkan, ya, menolong orang, ya, untuk mendapat kebaikan. Yang kedua, bolehkah kita berkata-kata kasar pada orang? Ya, boleh. Ya. Mengapa tidak, anak-anak? Ya, kadang bisa merugikan orang, ya, bisa membuat orang itu menjadi sedih, ya. Nah, sebelum kemarin kita sudah belajar tentang apa, anak? Yaitu hukum sebab akibat. Nah, hukum sebab akibat itu seperti perilaku apa, anak? Ada karma baik dan karma buruk. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang hukum karma pala. Ya, sekarang biar lebih jelas, ya. Adapun video pembelajaran, ya, tentang karma pala. Sebelumnya mari kita ice breaking dulu, ya, biar lebih semangat. Ya, silakan coba ice breaking. Semuanya berdiri, ya. Kita pakai tepuk semangat, ya. Hitungan ketiga dimulai, ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih, Nana. Ya, silakan duduk kembali, ya. Biar lebih semangat, ya. Nah, sekarang Bapak akan ajak anak-anak menonton video pembelajaran. Silakan disimak dengan baik, ya. Om Swastiastu. Gimana, ya? Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, aku Made. Aku akan mengajak kalian belajar tentang pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang salah satu bagian dari Pancasila, yaitu karma pala. Kita awali dengan apa sih itu karma pala? Kita ada di kehidupan sekarang karena hasil yang dengan sebutan lainnya yaitu karma pala. Karma pala berasal dari bahasa Sanskerta dan dibagi menjadi 2 kata, yaitu karma dan pala. Karma yang artinya perbuatan atau perilaku dan pala yang artinya hasil. Maka pengertian dari karma pala adalah setiap perbuatan akan mendapatkan hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, dalam ajaran agama Hindu, perbuatan manusia dibagi menjadi 2, yaitu perbuatan baik yang disebut dengan subha karma dan perbuatan buruk yang disebut asubha karma. Seperti apa sih perbuatan subha karma itu? Perbuatan yang termasuk subha karma adalah perbuatan yang didasari atas pikiran jernih, suci, dan hati yang baik. Misalnya, menolong orang, memberi makan kucing di jalan, dan membersihkan lingkungan.
Di dalam Swakantara 68 dituliskan bahwa karma pala narayana pala gawe halahayu, yang artinya karma pala adalah akibat pala dari baik buruk suatu perbuatan. Bagaimana? Sudah paham kan apa itu karma pala? Bagian-bagian karma pala. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di akhir video pelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa menjadi bekal untuk terus menjadi anak yang berkarakter luhur sesuai dengan ajaran Dharma. Ingat ya, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om. Baik anak, demikianlah video pembelajarannya. Tadi sudah dijelaskan tentang apa yang kalian tangkap dari video pembelajaran. Pengertian karma pala. Ya, pengertian karma pala. Ya, apa itu pengertian karma pala? Hasil dari perbuatan. Ya, apalagi yang kalian dapat pahami dari video pembelajaran tadi? Bagian-bagian karma pala. Apa saja anak-anak? Sancita karma pala, parada karma pala, kriyana karma pala. Tuh. Ada lagi yang kalian tangkap dari video pembelajaran tadi, apa lagi? Asubha karma dan subha karma. Ya, ada perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ya, berarti kalian sudah paham tentang ajaran karma pala. Ya. Nah, Bapak jelaskan sekali lagi ya, bahwa karma pala itu adalah hasil dari suatu perbuatan, baik itu dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ya, perbuatan baik itu disebut dengan subha karma. Nah, kemudian perbuatan buruk disebut apa, Nana? Asubha karma. Asubha karma. Ya, contoh perbuatan baik. Siapa yang tahu? Saya Coba Kirana. Apa? menolong orang, Ya, menolong orang, membersihkan lingkungan. yang bersih lingkungan. Ya, bagus. Ada lagi? Ya, coba Dedi. Ya, coba apa contoh perbuatan baik? Memberi makan binatang. Ya, memberi makan binatang. Bagus. Ya, Gustu. Merawat dan menyayangi binatang. Ya, sama ya. Sama kayak Dedi. Ya, ada lagi yang bisa? Ya, silakan kita. Ya, bagus ya. Itu adalah salah satu contoh perbuatan baik. Nah, sekarang coba beri contoh perbuatan buruk. Saya Ya. Eka, ya coba Eka. Tentang hewan, Menyiksa binatang. Ya, bagus. Yang lain Ganesh. Ya. Ya, tidak boleh berkata kasar. Ya, masih banyak lagi contoh perbuatan buruk. Ya, silakan. Ya. Nah, jadi kalian sudah mengetahui apa itu karma pala, ya, pembagian-bagiannya, dan juga contoh perilaku buruk dan baiknya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian tugas, yaitu dengan tugas diskusi. Bapak akan kasihkan lembar kerja peserta didiknya, ya. Nah, kalian membuat diskusi tentang yaitu materi karma pala dan bagian-bagian karma pala dan contoh. Nah, sekarang coba Bapak panggil untuk kelompok 1, silakan maju ke depan. Ya, ambil salah satu perwakilannya saja. Ya. Nah. Kelompok 2, perwakilannya siapa yang maju? Kelompok 3, silakan. Nah, yang terakhir kelompok 4, silakan. tentang karma pala. Baik, mohon perhatiannya sebentar ya. Sebelum mengerjakan tugas KPD, ya, Bapak harap kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan soalnya. Yang pertama, ya. Yang kedua, kalian tidak boleh ribut dan mengerjakan LKPD, ya.
Nanti setelah kalian selesai mengerjakan tugas LKPD atau diskusi kelompoknya, nanti dipresentasikan ke depan. Saat presentasi itu diwakili ya masing-masing kelompok. Nah, sekarang silakan anak-anak mengerjakan LKPD-nya. Ya, silakan dimulai. Bapak beri waktu 25 menit. Silakan kerjakan. Tidak ada mentah ya. Mentah dan Kalau masih ada yang bingung, boleh ditanyakan sama Bapak ya. Ya, bisa bimbing. Ya, silakan dikerjakan. Mengerjakan, tidak ada yang ya, silakan dikerjakan. Untuk membuatnya itu dengan kerja sama tim ya, kelompok. Kira-kira sudah balik.
Enggak sekalian. Dan lepas kepala teman. Cek nama orang. Ada semua kamar ada. Stop. Tidak menghargai. Enggak, aku lebih banyak merek. Lebih banyak banget. Berikanlah satu contoh perbuatan Yang mana yang dulu? dapat dilakukan dan tuliskan hasil baik apa yang mesti dilakukan. Bantu kita jauh soalnya. Kamu bantu jawab ya. Jelasnya lah. Jawab. Dia aku bawa kan dia aku bawa apa pengen di air nggak bawa uang dia bisa dijual membersihkan mencuci mobil kemarin Tulisannya yang bagus. Bintang itu tahu kan? Nah, itu satu. Nah, pasti perbuatan buruk yang mengejek teman, menyakiti hewan, memegang sembarangan. Hasil yang didapatkan adalah terlahir cacat di kehidupan selanjutnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Om. Hari ini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar LKPD yang bertema pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Diskusi bersama kelompok. 1. Menjelaskan pengertian karma Pali.
Karma adalah perbuatan atau perilaku. Pala adalah hasil. Karma pala adalah hasil perbuatan atau perilaku seseorang baik maupun buruk. 2. Ya anak, mohon perhatikan ya. Tadi sudah kalian mempresentasikan tentang ajaran karma pala ya. Nah, dari kelompok 1 sampai 4, menurut kalian siapa yang paling bagus? Semuanya. Nah, dari jawabannya sudah bagus semua ya. Dari penilaian Bapak yang paling bagus yaitu kelompok 1 ya. Kenapa Bapak membilang kelompok 1 yang paling bagus? Yang pertama dari sikapnya ya. Sikapnya itu dari awal tidak ada kendala, lancar. Nah, yang kedua, saat mempresentasikan kata-katanya jelas. Ya, itu salah satu penilaian dari presentasi Bapak. Ya. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang karma pala. Ya. Sekarang, bagaimana perasaan kalian mempelajari tentang karma pala? Nah, mengapa kita perlu memahami ajaran karma pala? Ada yang tahu? Agar ada yang tahu? Nah, lalu Bapak ya coba Kesya. Yang pertama membantu berbuat baik, yang kedua meningkatkan kualitas diri, yang terakhir menumbuhkan rasa empati. Ya, terima kasih, sangat bagus ya jawabannya dari Kesya ya. Itu salah satu kita perlu memahami ajaran karma pala. Yang pertama kita selalu berbuat baik, kemudian kita ada menemukan rasa empati ya. Rasa empati itu artinya kita peduli ya, peduli terhadap diri sendiri maupun orang lain ya, seperti menolong, itu salah satunya empatinya ya. Yang ketiga yaitu ya, meningkatkan kualitas diri ya, dari tidak baik menjadi baik ya, itu salah satu contoh ya. Nah, jadi pembelajaran hari ini dapat Bapak simpulkan yang pertama yaitu karma pala adalah hasil dari satu perbuatan ya. Nah, di dalam perbuatan itu ada perbuatan baik dan buruk. Kedua, adanya pembagian karma pala ya. Pembagian karma pala ada 3 ya. Yang pertama apa Nana? Sancita karma pala. Ya, jadi anak-anak sudah paham apa itu pengertian karma pala dan bagian-bagian karma pala ya. Nah, jadi karma pala itu anak-anak mengajarkan kita bahwa setiap tindakan itu pasti ada hasilnya, baik itu baik maupun buruk ya. Nah, makanya kalian harus selalu berbuat baik sehingga mendapat pahala yang baik juga ya. Nah, demikian anak-anak tentang pembelajaran hari ini ya. Sekarang kita akhiri dulu. Sebelum kita akhiri pembelajaran, ada hal-hal pesan yang Bapak ingin sampaikan ya. Yang pertama, kalian harus berbuat baik ya, kita mengetahui berbuat baik dan buruk ya. Yang kedua, kalian harus menerapkan ya ajaran karma pala dalam kehidupan sehari-hari ya, tidak hanya diucapkan tapi dilakukan ya. Itu hal-hal yang pesan yang Bapak dapat sampaikan. Untuk materi selanjutnya ya, kita akan membahas tentang sifat-sifat karma pala. Kali ini kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan Parama Santi. Silakan. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, sampai jumpa minggu depan. Selamat